Baradae mengaku Ferdi Sambo lakukan hal ini. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae mengaku melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir C dengan pistol Glock 19 saat eksekusi Yosua di rumah dinas Duren 3 nomor 46 pada 8 Juli 2022. Hal ini diungkapkan Richard Eliezer dalam berita acara pemeriksaan konfrontasi bersama terdakwa lain yakni Ferdi Sambo, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Richard saat itu diperiksa secara daring di ruangan terpisah, sedangkan 3 tersangka lain diperiksa di ruangan yang sama oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dalam berita acara konfrontasi yang ditandatangani 4 terperiksa pada 18 Agustus 2022 dan dilihat Tempo, Richard Eliezer mengatakan ia mencabut pistol Glock 17 dari pinggang kanannya ketika Ferdi Sambo menyuruhnya untuk menembak. Richard mengaku menembak 3 atau 4 kali ke depan Yosua. Yosua langsung jatuh dengan posisi tertelungkup dengan kepala di dekat pintu toilet bawah tangga. Setelah tertelungkup, saya melihat Ferdi Sambo sempat lakukan tembakan ke arah Yosua. Saya tidak ingat berapa kali Ferdi Sambo menembak Yosua. Posisi Bapak agak maju ke arah Yosua. Saya tidak ingat ke arah bagian mana Bapak menembak Yosua. Seingat saya, menggunakan senjata Glock 19. Saya tidak ingat bagaimana Ferdi Sambo mengambil senpi Glock 19 tersebut, kata Richard dalam pengakuan berita acara pemeriksaan konfrontasi. Ferdi Sambo menembak dinding pakai pistol Yosua. Kemudian Richard melihat Ferdi Sambo menembak ke arah dinding menggunakan pistol HS milik Yosua dengan menggunakan sarung tangan karet warna hitam. Namun Richard tidak melihat pergantian pistol Glock 19 ke HS. Ia mengaku hanya melihat HS ditembakkan Sambo ke dinding. Saya juga melihat Ferdi Sambo memegangkan senpi HS pada tangan Yosua lalu menembakkan ke dinding. Setelah itu Ferdi Sambo mulai marah-marah kepada kami dan mengatakan kalian tidak bisa menjaga ibu, kata Richard. Ia juga melihat Ferdi Sambo memarahi Azan Romer yang hendak masuk karena diduga mendengar suara tembakan. Setelahnya, Ferdi Sambo masuk ke kamar di lantai 1 dan membawa Putri Chandrawati keluar. Ferdi Sambo pun memerintahkan Ricky Rizal mengantar Putri Chandrawati ke rumah Jalan Saguling. Ferdi Sambo menceritakan kronologi pembunuhan Yosua ketika ia menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hajar cat, hajar cat. Kemudian ditembaklah Yosua sambil maju sampai roboh. Itu kejadian cepat sekali yang mulia, tidak sampai sekian detik, cerita Ferdi Sambo kepada majelis hakim. Sambo meminta Baradae hentikan tembakan ke Yosua. Ia menjelaskan dirinya kaget dan panik usai melihat Yosua ditembak. Lantas dia memerintahkan Richard untuk berhenti menembak Brigadir C. Karena cepat sekali penembakan itu, saya kaget yang mulia. Saya perintahkan stop, berhenti. Begitu melihat Yosua jatuh, kemudian sudah berlumuran darah. Kemudian saya jadi panik yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan penembakan ini, kata Ferdi kepada ketua majelis hakim. Kemudian Ferdi Sambo mengatakan dirinya berpikir agar peristiwa penembakan ini menjadi tembak-menembak demi menyelamatkan Richard. Mantan Jenderal Bintang 2 ini lalu melihat ada senjata api di pinggang Yosua dan mengambilnya. Ia pun menembakkan dinding dengan senjata api Brigadir C agar seolah-olah baku tembak. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang. Saya ambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, kata Ferdi Sambo. Pinggang siapa? Tanya Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso. Pinggang Yosua. Setelah itu, saya juga ini harus ada bekas tembakan bekas Yosua. Kemudian saya mengambil tangan Yosua.
menggenggam senjata milik Yosua, kemudian menembakkan ke lemari sebelah atas. Setelah itu saya bawa senjata Yosua dengan masker saya letakkan di samping Brigadir Yosua, kata Verdi Sambo. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.